Bangkitnya dataran hitam bab 331, bahkan tidak bisa menahan tekanan? Dan bagaimana kamu ingin melakukan ini? Abi bertanya sambil menatap Minos ke samping. Saya ingin Bu Eda bertarung hari demi hari. Setiap hari, Anda akan menghadapi sekelompok prajurit berpangkat sersan di organisasi yang saya katakan. Ini akan terus berlanjut sampai semua sersan telah melawanmu. Setelah itu, proses akan berulang hingga kamu mencapai level 50. Setelah itu, aku akan membuat beberapa perubahan pada program ini. Jawab Minos sambil memegang tangan kiri Abi. Setelah Minos selesai berbicara, Eda lalu mengangguk ke arah Minos dan setuju untuk mengikuti rencana itu. Dia baru saja bergabung dengan tentara, tetapi mengingat kekuatannya, wanita ini menghabiskan sebagian besar waktunya di markas besar, berlatih dan berkultivasi. Bukan berarti ini buruk baginya, tapi sebenarnya tidak. Lagi pula, siapa yang tidak ingin bisa berkultivasi dengan tenang, tanpa rasa khawatir yang berarti? Namun, cara terbaik untuk mengembangkan kekuatan seseorang adalah dengan melawan lawan, terutama jika hal itu melibatkan risiko kematian tertentu. Tentu saja, pertarungan lain seperti yang disarankan Minos juga jauh lebih berharga daripada latihan reguler atau pertandingan yang kurang penting. Kami juga akan memberikan sejumlah keuntungan kepada para prajurit. Karena Nyonya Eda memiliki keuntungan, saya akan memberikan 2000 poin prestasi kepada tim yang memenangkannya 10 kali. Sebagai imbalannya, Nyonya Eda dapat memperoleh 100 poin prestasi untuk setiap tim yang memenangkannya 10 kali. 10 kemenangan. Dan mendengar itu, mata Eda langsung berbinar. Hal seperti itu akan menjadi kesempatan baginya untuk mengumpulkan beberapa poin dan mempersiapkan barang-barang masa depan yang bisa tersedia di aula hadiah. Ini akan menarik, dia berpikir dengan senyum puas di wajahnya. Eda tidak marah dengan perbedaan tarif yang ditetapkan Minos. Lagi pula, meskipun setiap kelompok tentara akan melawannya sekali setiap periode, dia akan melawan kelompok secara teratur. Dalam hal ini, dia akan memiliki lebih banyak peluang daripada mereka. Dan tentu saja, ada juga perbedaan level yang membuatnya lebih efisien. Setelah mendengar rencana Minos, Dilian kemudian memijat punggung teman lamanya itu dengan senyuman di wajahnya. Itu adalah kesempatan bagus bagi Eda. Dia telah berusaha untuk mengubah tekniknya menjadi teknik kelas hitam di perpustakaan Angkatan Darat. Dan sekarang dia akan memiliki kesempatan untuk bertarung dan meningkatkan penguasaannya terhadap teknik baru ini. Di sisi lain, ini juga merupakan cara untuk mengasosiasikannya lebih dekat dengan Black Plain Army, memisahkannya dari keluarga Miller. Keistimewaan dan perlakuan istimewa yang diterima para kultivator berbakat di sini pasti akan membuat mereka merasa lebih baik di tempat ini. Lagi pula, siapa yang tidak ingin dihargai? Dengan demikian, rasa memiliki dan kesetiaan perlahan-lahan menguat, menggantikan keluarga Abi. Jelas, tidak ada niat jahat dari Dilian atau Minos terhadap keluarga Miller. Namun, mereka tetap harus melindungi kepentingan mereka, menjadikan tentara mereka dapat dipercaya. Idealnya, dia tidak pernah harus memilih pihak. Namun bagaimana jika tiba saatnya hal ini diperlukan? Minos tidak akan membiarkan investasinya dilakukan pada seseorang yang berada di tembok. Mana yang harus dipilih? Sisi yang mengasuhmu tapi tak pernah kamu hargai? Atau pihak yang menawarkan Anda kesempatan untuk bangkit dan menjadi sekuat mereka yang mendukung Anda? Sulit untuk dikatakan. Mungkin ada orang yang mengatakan lebih baik menghormati asal-usul mereka. Tapi apakah itu benar-benar pilihan yang akan mereka ambil dalam keadaan seperti itu? Kemunafikan selalu menjadi ciri yang ada pada manusia. Setelah itu, Minos kemudian menyelesaikannya sambil menatap Dilian dan berkata, "Kakek Dilian, kamu harus hadir dalam pertarungan ini. Aku ingin segalanya menjadi cukup intens, jadi keahlianmu akan dibutuhkan." "Baiklah Tuan Muda, hehe, ini akan menjadi kesempatan bagus bagiku juga. Aku akan menggunakan ini sebagai bentuk latihan." Jawabnya sambil tersenyum penuh simpati. Rombongan kemudian melanjutkan makan beberapa saat, hingga akhirnya Stuart Muda berkata, "Sebelum itu, aku ingin mempersiapkan latihan militer sebelum aku dan Abi berangkat. Aku akan menghadapi prajurit berpangkat sersan." "Apa? Aku khawatir ini tidak pantas, Minos." Abi berseru kaget setelah mendengar komentar tidak masuk akalnya. Dia sudah mengetahui dengan baik kemampuan penguasa muda ini dan apa yang bisa dilakukan oleh tekniknya. Kalau begitu, bagaimana Abi bisa menerimanya tanpa mengatakan apapun? Minos mungkin hanya bisa melawan 3 atau 4 orang level Eda dalam waktu bersamaan. Namun, itu hanya akan terjadi karena wanita dewasa ini memiliki kultivasi yang jauh lebih unggul darinya. Karena perbedaan dalam budidaya ini, lawan setingkat Eda tidak akan terlalu menderita akibat efek teknik Minos. Paling tidak, mereka tidak akan kehilangan energinya pada tingkat yang mengkhawatirkan dan hanya akan mengalami pengurangan kecepatan tertentu. Namun, setelah Eda, prajurit terkuat hanya berada di level 43, sama seperti Minos yang baru saja tiba. Dan bagi rekan-rekannya, sudah diketahui betapa efektifnya teknik Minos. Abi mau tidak mau teringat bagian ketiga dari turnamen rohani ketika pemuda ini telah mengalahkan 124 pesaing dalam ujian itu dalam bentuk Battle Royale.
Pada saat itu, kecuali satu dari mereka, yang telah mencapai level 41, yang lainnya paling banyak berada di level 39. Dan karena itu, mereka kalah secara memalukan dari Minos. Ada kurang dari 300 tentara dalam budidaya tahap kelima di pasukan saat ini, jadi Abi tidak yakin mereka akan memiliki peluang. Minos tidak hanya berada pada level yang lebih kuat dari para prajurit ini, tetapi efisiensi bertarung pemuda ini telah meningkat setelah dia mencapai budidaya tahap kelima. Mendengar ini, Dilian juga berpikir bahwa ini mungkin meminta terlalu banyak kepada para prajurit ini. Saya khawatir ini dapat merusak moral kelompok, Tuan Muda. Beberapa orang mungkin menjadi putus asa setelah menyadari besarnya perbedaan tersebut. Di sisi lain, Eda tidak berpikiran sama dengan teman lamanya. Menurutku ini mungkin bagus. Sudah ada orang-orang seperti Mino muda di luar sana yang jauh lebih kuat dari mereka. Jika para prajurit ini bahkan tidak bisa menerima tekanan dari pemimpin mereka, seseorang yang tidak mau melakukannya. Bunuh mereka, lalu apa yang akan mereka lakukan saat menghadapi monster itu? Meski jumlah raja spiritual di wilayah kita tidak sebanyak itu, jumlah mereka masih ribuan. Dan saat ini, bahkan raja spiritual yang paling lemah pun bisa menimbulkan risiko bagi para prajurit ini. Dalam hal ini, hanya dengan berlatih keras dan memahami posisi masing-masing, para prajurit ini akan tahu bagaimana bertahan dan menjadi lebih kuat. Seorang prajurit bisa dengan mudah dihadapi, tapi bersama-sama, mereka bisa membentuk kelompok yang sulit dikalahkan. Dia menyelesaikan komentarnya sambil melihat Dilian. Biasanya dia melihat hal-hal yang diabaikan oleh kepala pelayan. Bagaimanapun juga, meski ia adalah orang yang berpengalaman, pada akhirnya Dilian tetaplah seorang dokter yang menjadi kepala pelayan hampir sepanjang hidupnya. Dia tidak memahami masalah perang sebaik teman lamanya Eda. Dia tentu tahu dasar-dasarnya, sudah lama bersama Albert, tapi itu belum cukup. Eda hampir berada pada level yang sama dengan ayah Minos sebelum dia meninggal, bahkan lebih berpengalaman, dan dengan demikian memiliki pengetahuan menyeluruh tentang subjek tersebut. Paling tidak, seorang kepala pelayan yang hanya mempelajari sebagian dari pengetahuan tuan dan temannya tidak bisa dibandingkan dengannya. Bu Eda benar sekali. Mental juga merupakan faktor penting bagi seorang prajurit. Masing-masing dari mereka harus bersiap untuk berjuang demi nyawanya, meskipun musuh berada di luar kemampuan mereka. Seperti ini mereka akan memiliki peluang untuk sukses. Ini bukan latihan keras, tapi kesempatan hidup bagi mereka. Saya tidak akan membunuh mereka, tapi hal yang sama mungkin tidak berlaku untuk raja spiritual yang harus mereka hadapi di masa depan. Kata Minos sambil menatap Abi. Dia kemudian berbisik padanya. Aku tidak ingin kamu bertarung dalam kelompok dengan mereka, jadi kamu tidak perlu berpartisipasi dalam hal ini. Aku sendiri yang akan berlatih bersamamu saat kita melakukan perjalanan ke Kerajaan Ombak. Oh, apa kamu tidak ingin aku berlatih bersama yang lain? Aku bisa berlatih bersamamu dan tetap melakukannya bersamamu. Katanya, menunjukkan bahwa dia tidak memerlukan perawatan khusus. Itu tidak akan cocok. Jadi, kami akan melakukannya secara pribadi. Hal itu terutama agar para prajurit ini belajar bekerja sebagai sebuah tim. Dan karena kami akan bepergian bersama, Anda sudah akan melewatkan banyak pelatihan dengan ini. Tentara, oke. Dia menjawab dengan senyuman puas di wajah cantiknya. Setelah itu, kelompok selesai sarapan, masing-masing dari mereka melanjutkan untuk menyelesaikan masalahnya. Bangkitnya dataran hitam bab 332, menyesatkan. Tidak lama kemudian beberapa jam telah berlalu. Saat ini, Minos telah mengirimkan beberapa perintah kepada Sekretaris Mia untuk melakukan beberapa persiapan terkait latihan militer tersebut. Diputuskan bahwa seminggu sebelum Stuart muda berangkat ke Kerajaan Ombak, 75% sersan tentara dataran hitam akan berpartisipasi dalam pertempuran melawan penguasa setempat. Latihan ini akan dilakukan di pinggiran kota, di bagian yang belum dibangun, di dalam batas tembok. Mengingat besarnya acara ini, maka kurang tepat jika pemerintah daerah mengadakan acara ini di arena markas maupun arena kota. Bagaimanapun, ini akan menjadi pertarungan dengan kekuatan yang setara dengan pertarungan para raja spiritual, sesuatu yang melampaui apa yang bisa ditangani oleh arena kota kering saat ini. Susunan pertahanan di tempat-tempat itu belum diberi peringkat juga, karena tidak ada anggaran untuk hal semacam itu. Tapi tidak hanya itu, tidak ada orang yang kuat di tentara juga, jadi tidak diperlukan infrastruktur yang lengkap. Meskipun dataran hitam telah menghasilkan jutaan kristal tingkat rendah setiap bulannya, tempat ini memiliki banyak area yang sedang dikembangkan. Pembayaran gaji kepada petani dan pegawai pemerintah, termasuk tentara, tidaklah ringan dan telah menghabiskan lebih dari 20% pendapatan dari produk lokal. Dan mengingat fakta bahwa dataran hitam sedang berkembang, menciptakan layanan baru. Dan menyempurnakan layanan lama, investasi tidak mungkin dilakukan secara tidak sadar. Memiliki item dan lokasi yang cocok untuk raja spiritual adalah hal yang baik. Meski begitu, saat ini hanya Dilian dan Eda yang bisa mencapai level tersebut dalam waktu singkat. Selain keduanya, bahkan Minos, yang paling cepat mengembangkan energi spiritual di tempat ini.
masih membutuhkan waktu lebih dari 2 tahun untuk mencapai level 50. Dalam hal ini, berinvestasi pada peralatan berperingkat tinggi hanya akan lebih masuk akal ketika prajurit lainnya mendekati level ini. Karena itu, Minos memilih salah satu tempat kosong di dalam area yang dilindungi tembok. Saat ini, kota kering punya hanya 1/5 dari total area yang dilindungi oleh tembok. Bahkan mengingat area yang sedang dibangun, tidak ada orang yang tinggal atau layanan yang berfungsi. Oleh karena itu, terdapat banyak ruang yang tersedia bagi Minos untuk menyelenggarakan acara ini tanpa menimbulkan keributan di kota atau menghancurkan lokasi yang sudah dibangun. Faktanya, kawasan kota yang masih belum memiliki bangunan ini hanyalah sebuah lahan kosong yang luas di mana siapapun dapat melihat sepenggal kota kering yang lama, tempat yang tak bernyawa. Dengan medan yang abu-abu dan datar, dengan sedikit kemiringan. Pemerintah setempat tidak akan menggunakan ruang ini untuk pertanian karena sudah ada rencana untuk membangun gedung di seluruh kawasan yang dilindungi tembok. Dalam hal ini, mengerjakan sesuatu yang akan hancur dalam waktu singkat tidak masuk akal. Jadi, pertanian dilakukan di tempat lain, di luar tembok kota utama, di wilayah yang dilindungi oleh beberapa fitur geografis di wilayah tersebut. Terdapat konstruksi lain untuk melindungi tanaman di tempat itu, namun yang utama tetaplah faktor geografis. Faktor ini mendukung pemandangan daratan di kawasan itu, dan hanya jika orang datang dari dalam kota atau dari langit barulah ada kemungkinan tempat itu terlihat dari jauh. Bagaimanapun, selain memilih tempat yang steril untuk bertarung, konsekuensi dari pertempuran tersebut masih bisa membantu kota kering. Keberadaan bebatuan di dalam tanah bukanlah hal yang aneh. Bahkan pada kedalaman yang lebih dangkal. Dan mengingat fakta bahwa bangunan perlu dibangun sedemikian rupa agar sesuai dengan struktur alami ini, semua lahan yang sudah dibangun harus diserah terimakan terlebih dahulu. Oleh karena itu, dengan adanya perlawanan tingkat tinggi, yang dapat membalikkan keadaan dan bahkan menghancurkan beberapa hambatan terhadap urbanisasi, hal ini dapat menguntungkan masyarakat lokal. Dana tersebut sudah dapat digunakan oleh pemerintah kota untuk memperluas layanan sanitasinya ke wilayah di mana pertempuran akan terjadi. Oleh karena itu, perencanaan jalan dan bangunan di masa depan dapat difasilitasi dengan menciptakan sistem air dan pembuangan limbah di tempat tersebut, yang terhubung ke jaringan kota. Bahkan sebelum tempat ini ditempati, bagaimanapun, ada poin positif dalam melakukan hal ini di area yang dilindungi oleh tembok. Adapun pertarungan antara kelompok tentara dan Eda, itu akan dimulai tepat setelah Minos dan Abi berangkat ke Kerajaan Ombak. Pertempuran ini akan terjadi di markas besar tentara, karena Eda tidak dapat bertarung bersama banyak tentara karena kekuatannya terbatas pada budidaya tahap kelima. Untuk peristiwa ini, latihan militer besar-besaran Minos melawan para prajurit, akan ada skema unik agar hal itu terjadi. Bagaimanapun, ini adalah peristiwa yang kemungkinan besar dapat menimbulkan kerugian bagi orang-orang yang terlibat. Dan bahkan dengan kehadiran dokter terkemuka, Dilian, para prajurit yang bertempur masih memiliki waktu untuk pulih. Mereka tidak bisa begitu saja melawan monster seperti Minos dan kemudian pergi ke tembok, bekerja seolah tidak terjadi apa-apa. Oleh karena itu, pada hari-hari ketika ada latihan militer skala besar, gerbang masuk ke kota kering akan ditutup, dengan sekelompok kecil tentara. Kota akan berada dalam keadaan waspada. Semua kekuatan yang tersisa, prajurit dari budidaya tahap keempat dan mereka yang tidak akan bertarung dari tahap kelima, akan diarahkan untuk menjaga tembok. Itu sangat penting bagi para prajurit yang akan melawan Minos. Ini memungkinkan mereka untuk kembali menjalankan tugasnya hanya ketika mereka berada dalam kondisi puncak. Tidak semua orang akan mengalami kelelahan yang sama, dan mereka yang lebih bugar bisa kembali pada shift pertama, setelah hari istirahat. Sedangkan untuk pertarungan Eda, hal seperti itu tidak diperlukan, karena tidak akan banyak pertarungan, dan tidak banyak tentara yang terlibat secara bersamaan. Acara ini bisa menjadi sangat relevan bagi para prajurit tentara lokal karena mereka juga bisa mendapatkan poin prestasi selain dapat meningkatkan kerja tim mereka. Minos akan segera berangkat ke Kerajaan Ombak. Ketika dia kembali, pasti akan ada banyak sumber daya yang ditambahkan ke Rewards Hall. Dalam hal ini akan menjadi peluang emas bagi mereka untuk mendapatkan lebih banyak poin prestasi. Sementara rencana latihan militer tentara dataran hitam sedang dibuat, Elena dan Ellen berada pada momen penting dalam perjalanan mereka ke dataran hitam saat ini. Mereka telah melakukan perjalanan ke ibu kota Kerajaan Ombak dalam beberapa hari terakhir, terus-menerus dikejar oleh mata-mata dari keluarga Allen. Bahkan setelah mereka tiba di tempat itu dan mulai berbisnis seperti biasa, orang-orang ini telah memperhatikan mereka dengan cermat. Namun, setelah beberapa hari berakting, atau lebih tepatnya melakukan aktivitas tanpa menunjukkan rasa terburu-buru atau khawatir, Ellen akhirnya membuat mereka lengah. Dia hanya bertemu orang-orang yang sudah dia kenal. Mulai dari mitra bisnis hingga bawahan lokal, seperti yang dia ikuti di berita regional. Dan dengan mengamati keseharian Ellen di ibu kota negara bagian ini, mata-mata keluarga Allen akhirnya berhasil lolos ke dalam perangkap Ellen. Saat kedua remaja putri itu mengunjungi tempat yang sering dikunjungi Ellen di tempat ini,
sebuah restoran di sisi selatan kota, semuanya akhirnya terjadi. Tempat itu tidak jauh dari salah satu pintu keluar dari ibu kota negara bagian ini, di mana Ellen telah menyiapkan binatang spiritual besar untuk perjalanan ke dataran hitam. Mereka menggunakan pengawalnya untuk mengalihkan perhatian mata-mata tersebut dengan menyuruh mereka meninggalkan restoran itu sambil ditemani oleh dua wanita lainnya. Ellen dan Elena berpakaian rapi beberapa hari terakhir ini, selalu mengenakan kerudung menutupi wajah cantik mereka. Dan dengan itu, tidak sulit menemukan penggantinya. Dan pada saat kedua pemain pengganti dan pengawal perempuan meninggalkan restoran, Ellen dan Elena telah tiba di salah satu pintu keluar kota, di mana mereka menaiki seekor burung putih besar dan terbang ke selatan. Melihat ibu kota kerajaan ombak semakin mengecil, Ellen dan Elena akhirnya menghela nafas lega. Fiuh, kupikir mereka tidak akan pernah memberi kita kesempatan itu. Ellen lalu mengangguk setuju, merasakan angin kencang menerpa wajah cantiknya. Yah, tidak akan lama lagi mereka akan mengetahuinya. Namun, hehe, itu akan terlambat. Bangkitnya dataran hitam bab 333, hal-hal biasa. Lambat laun burung besar yang membawa Ellen dan Elena akhirnya menyatu dengan awan di langit sambil terbang cepat ke utara. Anginnya kencang, atau lebih tepatnya, kecepatan burungnya tinggi. Dan oleh karena itu, terjadi gesekan yang kuat antara udara dan kelompok ini. Namun, dengan munculnya energi spiritual, baik binatang maupun dua manusia yang duduk di atas burung ini tidak akan diganggu. Rambut kedua gadis itu terangkat ke udara. Namun, mereka tidak sedang dikacaukan atau apapun. Seolah-olah meski ada gambaran rambut di udara, ia dilindungi oleh sesuatu yang menjaganya agar tidak berantakan. Tentu saja, itu adalah efek dari energi spiritual. Baik Ellen dan Elena menggunakan sebagian kecil dari cadangan energi mereka untuk membentuk lapisan kecil di tubuh mereka yang melindungi integritas mereka. Namun, tentu saja, hal ini tidak cukup kuat untuk menghentikan perpindahan gas dalam jumlah besar di sekitar mereka. Namun, mereka tetap berhasil menjaga rambutnya secara keseluruhan, meski beterbangan di angkasa, tergerai. Pada saat yang sama, keduanya tidak merasakan rasa lelah, mengingat pengaruh ketinggian, yaitu udara yang dijernihkan. Meskipun jumlah gas yang dibutuhkan untuk respirasi tidak melimpah, namun jumlah tersebut masih dalam kisaran yang dapat diterima oleh tubuh pembudidaya dari budidaya tahap kelima. Individu pada tahap ini dapat bernapas dengan mudah, meskipun kepadatan oksigen sepertiga dari normal, di dekat permukaan. Adapun hal ini terkait dengan kemampuan memanipulasi energi langit dan bumi. Setiap kultivator akan memperoleh kemampuan untuk menggunakan sebagian energi bebas di lingkungan setelah mencapai tahap spiritual umum. Dengan itu, dan mengingat kedekatan unsur-unsur alam dengan energi spiritual, para kultivator seperti Ellen dan Elena dapat menarik molekul oksigen dari jarak jauh. Bernapas bahkan di tempat yang jarang. Namun kemampuan ini ada batasnya, karena tidak ada daya tarik tak terbatas antara gas dan energi spiritual. Jadi, jika massa jenis gas terlalu kecil, hal seperti itu tidak akan berhasil. Misalnya, bernapaslah di dalam air. Untuk situasi seperti ini, hanya memiliki budidaya tahap kelima tidak akan cukup. Jika ada yang ingin bernapas di bawah air, setidaknya seseorang harus mencapai level 70. Dari tingkat ini bentuk kehidupan tidak hanya manusia tetapi juga makhluk hidup lainnya akan berubah total. Seorang suci spiritual, atau seseorang yang lebih kuat, tidak lagi dibatasi oleh hal-hal duniawi seperti bernapas, kebutuhan tubuh untuk bertahan hidup, memiliki bentuk yang unik. Kebutuhan istirahat, makan, dan sebagainya. Semua itu akan berubah setelah mencapai budidaya tahap ke-8. Namun meskipun Ellen dan Elena tidak bisa bernapas di bawah air, mereka masih bisa melakukannya dengan mudah di ketinggian. Dan saat mereka terbang ke utara kerajaan ombak, keduanya membicarakan tentang apa yang terjadi sebelumnya dan rencana perjalanan mereka. Apakah menurutmu Edward dan Paman Ernest akan berhasil sampai ke kota kering? Elena bertanya sambil duduk di belakang Ellen di punggung burung raksasa dari budidaya tahap keempat itu. Ini akan sulit. Saat orang-orang itu menyadari apa yang terjadi, kemungkinan besar mereka tidak akan kehilangan jejak pengawal kita. Ellen menjawab pertanyaan temannya sambil menatap langit tak berujung di depannya. Mereka telah berpisah dari pengawal mereka untuk menciptakan keadaan yang diperlukan untuk perjalanan ini. Namun, bertentangan dengan apa yang mungkin dipikirkan secara umum, bagi keduanya, berpisah dari pelindung mereka bukanlah sesuatu yang negatif. Lagi pula, salah satu dari mereka berada di level 46 dan yang lainnya di level 47. Terlebih lagi, mereka lebih kuat dari kedua pengawal itu karena mereka berdua memiliki teknik tingkat hitam yang lengkap, bahkan Ellen memiliki salah satu teknik tingkat perak. Faktanya, ketika seorang bangsawan muda dari keluarga besar daerah di utara benua tengah melewati level 45, tidak jarang mereka terlihat sendirian, melakukan perjalanan melalui wilayah ini. Mulai dari level ini, hanya raja spiritual dalam keluarga masing-masing yang bisa melampaui mereka dalam hal kekuatan. Dan mengingat fakta bahwa orang-orang ini terlalu penting untuk menjadi pengawal, setelah level 45,
bangsawan muda dapat melepaskan pelindung mereka. Tentu saja, mereka masih memiliki hak untuk melanjutkan perjalanan dengan bawahannya tersebut. Dalam keadaan tertentu, seperti dalam kasus Kevin, seseorang tidak dapat membela dirinya sendiri. Biasanya, seorang bawahan akan menjadi pengawal bangsawan muda hingga salah satu dari keduanya menjadi raja spiritual. Jika bawahannya mencapai level itu terlebih dahulu, dia tidak bisa terus melakukan pelayanan rendah hati seperti itu. Jika itu adalah bangsawan, mulai dari level 50 dan seterusnya, dia tidak perlu memiliki pengawal dari tingkat kelima. Lagi pula, ini tidak ada gunanya. Tapi sebelum salah satu dari dua hal itu terjadi, seorang bawahan yang ditugaskan menjadi pengawal bangsawan muda harus berada di bawah komandonya. Bahkan jika seseorang seperti Ellen tidak lagi menginginkan perlindungan Edward setelah mencapai level 45, pria itu akan tetap menjadi bawahannya sampai salah satu kondisi tersebut terjadi. Dan karena itu, Ellen dan Elena masih memiliki pengawal yang mereka bawa dalam perjalanan ini. Keduanya datang bersama mereka justru untuk memenuhi peran mereka dalam plot ini, membuat hidup lebih mudah bagi kedua wanita ini. Dan mengingat kekuatan mereka, tidak akan ada bahaya bagi mereka untuk bepergian tanpa bawahannya. Ellen kemudian melanjutkan berbicara. Saya pikir mereka mungkin harus menunggu beberapa minggu di sini di Kerajaan Ombak sebelum mereka dapat pergi. Kemudian, ketika kelompok keluarga Allen tidak menerima kabar terbaru selama beberapa minggu, mereka akan kembali ke Pulau Batu, atau mungkin mereka akan melanjutkan jejak Edward dan Ernest. Jika kasus terakhir itu terjadi, maka mereka harus kembali ke Pulau Batu tanpa kita. Jika tidak, lebih baik mereka tinggal di sini di Kerajaan Ombak untuk berbagi perhatian keluarga Allen. Mendengar ini, Elena mengeluarkan suara setuju lalu bertanya, "Berapa lama waktu yang kita perlukan untuk sampai ke Kota Kering?" Sebagai seorang wanita muda yang meninggalkan Pulau Batu untuk pertama kalinya, Elena tidak memahami dengan baik waktu perjalanan regional di bagian utara benua tengah. Biasanya dia hanya berbisnis dengan Ellen, berurusan dengan angka dan hal-hal seperti itu. Bukan keahliannya menangani pengangkutan sumber daya. Jadi, dia tidak tahu banyak tentang faktor ini. Namun tidak hanya itu, mengingat ketidaktahuan wanita muda ini dalam hal ini, dia tidak mengetahui posisi geografis dirinya dan Ellen saat ini. Ellen kemudian berpikir sejenak dan menjawab, "Saya pikir 3 minggu hingga 1 bulan. Biasanya perjalanan ini akan memakan waktu 2 hingga 3 bulan pada hewan dari budidaya tahap ketiga, yang biasanya digunakan dalam perjalanan lokal di bagian benua ini. Tetapi pada monster tahap keempat, bahkan yang lebih bertipe terbang seperti kita, perjalanannya bisa dipersingkat. Namun, kami hanya punya waktu untuk berhenti dan beristirahat. Selain itu, kami harus melakukan perjalanan sepanjang waktu." Ellen menjelaskan kepada temannya, memikirkan apa yang ada di depan mereka. Sebagian besar perjalanan ini tidak akan berbahaya bagi orang-orang yang berada di tengah-tengah tahap kelima budidaya. Namun, masih ada beberapa tempat di sekitar Kerajaan Ombak yang harus mereka hindari karena kehadiran makhluk spiritual yang kuat. Meskipun mereka bepergian dengan binatang tipe terbang, kadang-kadang mereka masih harus berhenti untuk beristirahat. Dan karena itu, kedua kenalan Minos harus berhati-hati kemanapun mereka pergi, baik agar tidak meninggalkan jejak maupun melawan monster yang kuat. Mereka datang dari wilayah utara tengah Kerajaan Ombak, wilayah yang dipisahkan dari dataran hitam oleh banyak kawasan hutan dan bentang alam mulai dari pegunungan hingga dataran gurun. Faktanya, terdapat jauh lebih banyak cagar alam di wilayah ini yang dilewati keduanya dibandingkan di wilayah yang pernah dilalui Minos dan Ruth di Kerajaan Cromwell selama perjalanan mereka. Itu bisa dianggap sebagai tempat terkuat di utara benua tengah, di mana bahkan beberapa binatang buas dari budidaya tahap ke-6 mendominasi wilayah. Perjalanan yang panjang dan banyak petualangan. Tapi untuk saat ini, kamu harus menahan keinginanmu untuk melihat tempat ini agar kita bisa mencapai Kota Kering secepatnya, komentar Ellen kepada temannya sebelum keduanya akhirnya memulai membicarakan hal lain. Bangkitnya Dataran Hitam bab 334, Toko Keluarga Cohen 1. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada periode ini, fase pertarungan antar pesaing dalam seleksi rekrutan tentara baru telah berakhir. Dan di penghujung kompetisi ini, dari kurang lebih 5.000 peserta, sekitar 3.500 diantaranya berhasil mencapai batas minimal untuk tetap mengikuti seleksi. Persyaratan tahap sebelumnya tidaklah masuk akal. Karena itu, banyak orang yang berhasil meraih margin kemenangan lebih dari 50%. Selain itu, seperti dalam kasus Alina, banyak dari orang-orang ini berada di akhir tahapannya masing-masing, yang membantu mereka mengalahkan pesaing di level yang lebih rendah. Adapun beberapa pesaing yang sudah berada di tahap budidaya kelima, hampir semuanya berada di antara level 40 dan 41. Namun perbedaan ini juga diharapkan. Sebagian besar pesaingnya adalah orang-orang dari Kota Kering dan Kota Kuning, bukan tempat yang terlalu kuat. Dengan itu dan fakta bahwa mereka hanya berlatih dengan teknik tingkat biru dan tidak memiliki sumber daya sebanyak tentara lokal, orang-orang ini secara alami memiliki budidaya yang lebih kecil.
Meskipun sudah ada warga yang berada pada tahap umum spiritual di kota kering. Mereka semua berada pada tahap awal kultivasi karena keadaan ini. Dan pertarungan untuk para pesaing ini adalah yang paling kompetitif. Namun hal ini bukan hanya karena mereka yang terkuat, melainkan karena adanya sedikit perbedaan level antara masing-masing pesaing di grup tersebut. Namun pada akhirnya, sekitar 70 orang dari kelompok terkuat ini berhasil lolos seleksi terakhir untuk memperebutkan 50 posisi calon sersan baru. Namun, meskipun persaingan di sini tampaknya hanya sedikit, hal itu tidak sepenuhnya benar. Ada 50 lowongan, tapi tergantung pada hasilnya. Bahkan hanya seorang prajurit baru berpangkat sersan yang bisa direkrut. Artinya, pihak militer tidak lagi berusaha mengisi kekosongan yang ada, terlepas dari kehebatan kandidatnya. Tidak cukup hanya memiliki tingkat kultivasi yang baik. Para prajurit harus menjadi yang terkuat. Jika tidak ada orang seperti itu di kelompok pesaing, maka pasukan Mino harus menunggu hingga kesempatan berikutnya untuk merekrut lebih banyak orang. Bagaimanapun, momen pertama ketika tentara akan merekrut tanpa terlalu banyak tuntutan telah berlalu. Mulai saat ini, setiap anggota baru tentara dataran hitam harus memiliki kualitas tertentu yang membuat mereka layak untuk diinvestasikan. Terakhir, dari sekitar 70 orang tersebut, selama berhasil memenangkan pertandingan, 50 orang diantaranya dapat bergabung dengan organisasi Minos. Jika 51 diantaranya mampu memenuhi persyaratan tersebut, maka akan terjadi tiebreak dengan mempertimbangkan tingkat budidaya. Dan bagi orang yang kurang beruntung yang berada di posisi ke-51, mereka harus menunggu waktu berikutnya. Adapun pesaing pada tahap budidaya ketiga dan keempat, hal yang sama juga berlaku bagi mereka. Untuk tahap pertama, mereka akan memiliki 800 lowongan, dengan lebih dari 2.000 pesaing di grup ini. Sedangkan untuk yang terakhir, ada lebih dari 1.000 dan hanya 400 tempat yang dipertandingkan. Setelah bagian ini berakhir, para pesaing memiliki waktu 1 minggu lagi untuk mempersiapkan diri dan beristirahat. Setelah itu, pertarungan antara pesaing dan tentara akan mulai terjadi di arena markas, di mana semuanya akan terselesaikan paling lama dalam seminggu lagi, dan di tengah periode yang luar biasa bagi kota kering ini, penduduknya sangat bersemangat. Ribuan orang menyaksikan pemilihan tentara lokal untuk pertama kalinya, dan mereka juga mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kompetisi di acara ini. Sebelumnya seleksi dilakukan sepenuhnya di dalam tembok markas, dan hanya para pesaing dan tentara yang mengetahui apa yang terjadi. Namun hal ini tidak dilakukan untuk menyembunyikan seluruh prosedur dari warga. Tidak, lagi pula, tidak ada yang luar biasa dalam pemilihannya, terutama dalam hal pertarungan. Masalahnya adalah sebelumnya hanya ada sedikit kandidat, dan tingkat kekuatannya secara umum jauh lebih rendah. Jadi, tidak menarik untuk membawanya ke seluruh kota. Masalah lainnya adalah arena kota itu sendiri baru saja selesai dibangun. Meski banyak peserta yang tersingkir dari ajang tersebut, suasana kota tetap sangat positif. Dari lebih dari 3.500 peserta yang masih dalam seleksi dan lebih dari 1.000 peserta tahap 1 dan 2 yang telah disetujui, semuanya memiliki keluarga dan teman yang mendukung mereka. Oleh karena itu, meskipun hanya kurang dari 5.000 orang yang berada dalam situasi yang menguntungkan dalam seleksi ini, lebih dari 40.000 orang menantikan acara ini. Hal seperti itu tidaklah kecil, karena lebih dari 30% populasi kota kering saat ini. Namun di tengah perasaan positif tersebut, warga sekitar tetap melanjutkan aktivitasnya. Hari itu menyenangkan di kota kering, dengan langit tak berawan dan angin sepoi-sepoi bertiup melalui jalan-jalan kota dari waktu ke waktu. Di tengah kondisi tersebut, matahari berada pada posisi tertinggi di langit setempat, sementara pusat kota sedang sibuk seperti biasanya. Orang-orang datang dan pergi dari toko-toko dan utilitas, beberapa dengan binatang spiritual yang lebih lemah, yang lain berjalan kaki, dan bahkan beberapa dengan kereta yang lebih sederhana. Skenario keseluruhan akan menyerupai kota besar, namun tanpa masalah penggerak yang terkait dengan perencanaan yang buruk. Berbeda dengan isu-isu jenis ini, semua arus, baik yang berasal dari manusia, hewan, atau kendaraan, mengalir dengan lancar, tanpa menimbulkan gangguan. Dan di suatu titik di tengah kota kering, terdapat sebuah toko berlantai 4, di mana terlihat papan besar bertuliskan nama Cohen. Dari tempat ini, sesekali orang masuk. Namun sebaliknya, ada pula yang keluar sana sambil membawa berbagai macam benda, kadang kecil, kadang sebesar satu orang. Toko keluarga Cohen telah dibuka di kota kering sejak perjalanan Minos untuk berpartisipasi dalam turnamen spiritual. Situs ini telah dibuka selama hampir 1 tahun. Sementara itu, telah mengalami beberapa kali renovasi hingga mencapai ukurannya saat ini setelah perubahan tersebut. Pada awalnya, ini hanyalah tempat kecil untuk mengimpor sumber daya dari kerajaan ombak, seperti susunan dan senjata spiritual. Namun, setelah sampai di kota kering, keluarga Cohen cabang ini telah menerima banyak pesanan dari pemerintah dan masyarakat. Dan dari 3 karyawan awal yang dikirim ke sini, saat ini toko ini sudah memiliki 45 orang yang bekerja langsung di toko tersebut atau membawa sumber daya dari kerajaan ombak ke sini.
Selain mengimpor beberapa sumber daya, toko tersebut telah memiliki persediaan barang yang cukup untuk memastikan bahwa pelanggan menerima barang mereka segera setelah pembelian. Secara umum, barang-barang yang tersedia untuk diantar segera mengikuti pola konsumsi warga kota kering. Oleh karena itu, barang-barang ini dijual dengan sangat cepat dan dengan harga murah, seperti rangkaian penerangan, pemanas, pendingin, peralatan sehari-hari, del. Ada juga barang dari profesi lain, tapi jumlahnya sedikit di toko. Hal-hal seperti senjata dan artefak spiritual aneh tidak terlalu berhasil pada populasi standar, karena dianggap tidak perlu. Lagi pula, apa gunanya sebuah senjata di tangan seorang petani? Dia bisa membela diri, ya, tentu saja. Namun ketika dia bahkan tidak memiliki rumah sendiri untuk ditinggali atau bangunan untuk meningkatkan kualitas hidupnya, apakah layak membeli barang seperti itu? Itu tidak akan terjadi. Dan kalaupun ada yang bermimpi berhenti menjadi petani, siapa tahu menjadi tentara, bisa saja tanpa senjata. Bagaimanapun, beberapa teknik tidak memerlukan penggunaan artefak ini. Terakhir, karena preferensi lokal ini, toko keluarga Cohen tidak memiliki persediaan besar untuk jenis barang lain, selain yang telah disebutkan. Namun, tentu saja, selalu ada kemungkinan untuk mengimpor barang-barang tersebut, mungkin dalam persediaan yang terbatas atau dalam jumlah kecil di lokasi ini. Transportasinya sendiri tidak terlalu mahal, karena keluarga Cohen telah membangun jalur perdagangan mingguan ke kota ini, selalu mengirimkan sumber daya baru ke sini. Dengan demikian, bahkan bagi masyarakat yang hanya tertarik mengimpor barang dalam jumlah kecil dan bernilai rendah, mereka tetap tidak perlu khawatir dengan tingginya biaya transportasi. Bagaimanapun, dua pria tua pertama kali mengenal toko ini setelah pindah ke kota kering dari kota perairan. Bangkitnya Dataran Hitam bab 335, toko keluarga Cohen 2. Dari tempat kedua pria dari kota perairan itu berdiri, terdapat sebuah ruangan persegi panjang besar, yang di sisi berlawanan memiliki fasad kaca, menghadap ke sisi berbeda dari pusat kota. Selain itu, terdapat beberapa rak kayu di sekelilingnya, seperti yang biasa Anda temukan di toko barang umum, seperti yang menjual furnitur. Masing-masing rak ini membentuk beberapa lorong, lebarnya cukup untuk 4 orang berjalan berdampingan dan panjangnya sekitar 30 meter. Masing-masing dari mereka memiliki jenis barang berbeda yang dikemas dengan benar dan beberapa sampel di luar kotak agar pelanggan dapat menganalisis barang tersebut. Kedua pria itu berada di depan salah satu rak ini, yang di atasnya terdapat 10 bola putih kecil. Masing-masing bola ini memiliki beberapa pengait di bagian atas, sedangkan bagian bawahnya sangat mulus. Selain set ini, terdapat poster kecil yang menampilkan produk dan harganya. Set 10 lampu, 5000 kristal tingkat rendah, setiap lampu dapat bekerja secara terpisah dan dapat mencapai hingga 50 meter persegi. Saat membeli 5 set seperti ini, kamu hanya membayar nilai 4. Setelah membaca ini, kedua orang tua itu menganggap promosi ini menarik, tetapi mereka tidak mampu membayar sebanyak itu saat ini. Apalagi mereka baru saja tiba di kota kering beberapa hari yang lalu, sehingga mereka bahkan belum menerima gaji pertama. Ah, lampu ini benar-benar murah. Kuharap harganya tidak berubah ketika kami mampu membayarnya. Salah satu dari mereka berkomentar. Faktanya, harganya tidak setinggi yang terlihat di permukaan. Artinya, ada perbedaan besar antara 5000 kristal kualitas rendah untuk satu set 10 umbi saja dan gaji maksimum petani, 334 kristal. Namun, poster tersebut tidak menyatakan semua manfaat dari lampu-lampu ini, karena tidak perlu menyatakan hal yang jelas bagi orang-orang di dunia spiritual ini. Setiap orang di dunia ini mengetahui bahwa susunan spiritual dapat berfungsi tanpa pasokan kristal dengan menggunakan energi bebas di alam. Dengan kata lain, tidak perlu mengeluarkan kristal untuk menjaga agar arai tetap beroperasi. Yang perlu dilakukan hanyalah mengaktifkan penataannya. Dan secara alami itu akan mengubah daya bebas menjadi bentuk energi yang berbeda. Namun manfaatnya tidak berhenti sampai di situ. Tidak, daya tahan setiap susunannya luar biasa. Selama benda tersebut tidak dirusak dengan sengaja, bahkan obo dengan peringkat paling rendah sekalipun, seperti obo ini, dapat berfungsi dengan sempurna selama beberapa ratus tahun. Dan jika digunakan dengan baik, dirawat dengan baik, seperti tidak digunakan terus-menerus, maka sebuah arai masih bisa mencapai usia 1000 tahun, bekerja tanpa masalah berarti. Justru karena kedua faktor tersebut, harga yang dikenakan untuk barang tersebut pun tidak mahal. Menurut pandangan kedua lelaki tua itu, dengan asumsi mereka bisa membeli lampu secara terpisah, seharga 500 kristal, dan barang itu akan bertahan 500 tahun. Itu berarti mereka hanya mengeluarkan 1 kristal per tahun, sementara dalam setahun bekerja di bidang pertanian, mereka bisa mendapatkan penghasilan ratusan kali lipat dari jumlah tersebut. Jadi, membeli barang seperti ini tidak akan memakan biaya jika seseorang melihat nilai tersebut untuk jangka panjang. Namun, mereka tidak dapat membeli 1 bola lampu saja, karena barang-barang tersebut dijual dalam 10 set. Hal seperti itu hanyalah strategi penjualan untuk menjamin pendapatan para master arai,
karena tidak ada daya tarik yang besar bagi para profesional untuk memproduksi barang-barang tersebut. Lagi pula, Master Arai tingkat rendah tingkat 1 sudah bisa membuat produk ini. Namun, upaya untuk membuat hanya satu bola lampu dalam satu waktu tidak akan sepadan, karena mereka dapat mengembangkan jenis susunan lainnya yang biayanya lebih mahal. Dengan kata lain, ini adalah masalah daya tarik. Agar para ahli susunan dapat terus memproduksi barang-barang ini dalam skala besar, pendapatan mereka perlu terjamin. Membuat satu bola lampu tidak akan ada gunanya, jadi mereka melakukannya dalam 10 set, yang mencocokkan harga barang-barang ini dengan susunan lain dengan peringkat yang sama. Selain itu, lampu-lampu ini harus dipasang berdekatan karena prosedur pembuatannya secara kolektif. Selain itu, mereka mengerjakan skema pembagian energi, yang memastikan rangkaian berfungsi dengan baik. Tentu saja, hal itu tidak menghalangi penggunaan item ini secara individual. Dengan kata lain, mereka tidak perlu bekerja secara bersamaan. Sebaliknya, masing-masing akan berfungsi seolah-olah independen. Hal ini dapat dianggap sebagai cacat atau fitur yang tidak diinginkan pada produk tersebut, dan memang demikian adanya. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan, agar bermanfaat bagi para ahli susunan, mereka mengembangkan seluruh rangkaian lampu sekaligus, jadi lampu-lampu itu perlu ditempatkan berdekatan satu sama lain. Alhasil, lampu ini dijual satuan set. Tapi ini tidak berlebihan. Selama bohlam lainnya berada dalam jangkauan bohlam lainnya, 50 meter, maka bohlam tersebut akan berfungsi. Selain itu, dimungkinkan untuk menggunakan salah satu lampu melebihi batas yang lain, sehingga memperluas jarak maksimum antara lampu ujung yang berlawanan hingga 450 meter. Terakhir, lampu tidak dapat dijual terpisah karena semua ini, karena tidak ada jaminan bahwa item dari set yang sama akan digunakan dalam batas tertentu. Namun, jika dua tetangga atau lebih berkumpul untuk berbagi harga set ini, maka hal ini dapat berhasil, sehingga pembelian ini menjadi lebih murah. Pokoknya, setelah mendengar komentar temannya, yang lain tersenyum dan berkata, "Mari kita lihat bersama para tetangga di gedung yang kita pindahkan. Saya yakin tidak akan sulit untuk mendapatkan 9 orang lagi untuk berbagi jumlah ini." 6. Mari kita lihat nanti. Setelah itu, mereka terus mempelajari barang-barang dari toko keluarga Cohen ini sambil membaca harga masing-masingnya. 4 kompor api dan oven 100 liter. 1 unit hanya untuk 4.999 kristal kualitas rendah, AC perumahan, memanaskan dan mendinginkan, 1 unit hanya untuk 4.999 kristal tingkat rendah. Mesin cuci kering, 10 kg. 1 unit hanya seharga 3.999 kristal. Cincin spasial, 10 meter persegi, 5.000 kristal. Dan meski mereka mengetahui nilai dari produk yang dijual di toko ini, kedua pria tersebut membicarakan hal lain. Keduanya baru saja tiba di kota kering, namun mereka sudah mendengar banyak tentang apa yang terjadi di sini. Mereka telah membiayai apartemen di bangunan tempat tinggal yang dibangun oleh pemerintah setempat, dan karena itu, mereka menjadi tetangga beberapa mantan tawanan dari basis keluarga Chamber tersebut. Dan dengan menjadi tetangga orang-orang ini, mereka secara alami menjalin kontak dan belajar banyak hal dari para mantan tawanan, yang telah tinggal di sini selama beberapa minggu. Tak lama kemudian, kedua pria itu mengetahui tentang pemilihan tentara yang sedang terjadi saat ini. Dan sejauh ini adalah subjek yang paling menarik bagi keduanya. Yang memiliki minat khusus pada subjek ini, mengingat kemungkinan yang ada pada keluarga mereka masing-masing. Sekalipun mereka tidak bisa bergabung dengan pasukan Minos. Mungkin cucu atau cucunya bisa melakukannya. Morton tua, sayang sekali kita berada di akhir fase kedua dari belakang seleksi tentara. Karena kita baru sampai di sini 3 hari yang lalu, kita kalah banyak dalam pertarungan. Salah satu dari mereka mengeluh kepada yang lain. Jangan katakan itu padaku. Pada hari aku tiba di sini bersama keluargaku, masih ada hari pertarungan yang harus dilalui. Namun, ketika aku mengetahui hal ini, semuanya sudah terlambat. Yang lain berkomentar dengan menyesal. Ah, tidak ada yang bisa dilakukan. Kudengar bagian terakhirnya tidak akan dibuka untuk umum. Jadi, sepertinya sekarang kita hanya bisa menunggu untuk melihat kompetisi selanjutnya. 6. Aku juga mendengarnya. Kurang dari seminggu, pertarungan terakhir ini akan berlangsung di markas besar tentara setempat. Setelah itu, ratusan tentara baru diperkirakan akan mendaftar menjadi tentara. Dan penguasa setempat sendiri yang akan menyaksikan sebagian dari pertarungan tersebut. Morton berkomentar ketika keduanya mulai menuruni tangga dari tempat mereka berada. 6. Aku tahu, ini akan menjadi suatu kehormatan bagi para kandidat yang membuatnya menyaksikan pertarungan mereka. Bahkan mungkin seseorang akan bisa menarik perhatian Pak Minos dan mendapatkan dukungannya. Setelah itu, keduanya kembali mengerjakan tugas masing-masing, meninggalkan toko keluarga Cohen. Ada banyak produk yang ingin mereka beli, namun masih butuh waktu beberapa bulan bagi mereka untuk bisa melakukan hal tersebut. Dan dengan cepat, 1 minggu penuh telah berlalu, dan sekarang saatnya seleksi bagian terakhir dimulai.
Bangkitnya Dataran Hitam bab 336, bagian terakhir seleksi dimulai. Sedikit demi sedikit, Kota Kering mulai sadar ketika burung-burung berkicau di pepohonan di jalanan, dan jendela serta pintu pertama dibuka dan ditutup. Saat ini, cuaca dingin di kota yang diperintah oleh Minos, sementara embun menutupi halaman taman umum kota, ditambah tentu saja banyak jendela kaca di gedung-gedung setempat. Langit masih sebagian berawan, dengan beberapa titik biru di tengah titik putih, yang darinya sumber cahaya menerangi Kota Kering dengan lebih intens. Dan di tengah dini hari tadi, jejak asap putih sudah mulai terlihat dari atas beberapa bangunan. Di saat yang sama, aroma roti meresap ke lingkungan pemukiman di tempat ini. Hari baru saja dimulai, namun ratusan rumah sudah beraktivitas, seluruh anggota keluarga sedang minum kopi dan mengobrol dengan penuh semangat. Lagi pula, betapapun paginya, hari ini, bagian terakhir dari seleksi akan dimulai. Begitu banyak peserta yang bangun pagi, tentu saja, bersama dengan keluarganya. Pertarungan hari pertama pada bagian terakhir seleksi ini baru akan resmi dimulai pada pukul 10 pagi. Tetap saja, meski saat ini belum genap jam 6, banyak yang sudah bersiap untuk berangkat. Kompetitor disarankan untuk tiba di kantor pusat 2 jam lebih awal untuk menerima pemberitahuan yang tepat mengenai cara kerja fase terakhir ini. Itu bukanlah hal yang rumit, dan banyak dari mereka sudah tahu bahwa mereka akan melawan tentara-tentara Dataran Hitam. Namun, detail kecil tersebut, seperti urutan pertarungan, siapa yang akan bertarung, tanggal, hasil, semuanya akan diumumkan sebelum dimulainya ujian terakhir ini. Dan karena itu, ribuan peserta sudah bersiap-siap berangkat ke markas, tepat saat hari mulai menyingsing. Di salah satu jalan lingkungan perumahan di Kota Kering, banyak terdapat bangunan dengan ketinggian yang sama dan model yang berbeda. Banyak di antaranya memiliki lapisan kaca, dengan halaman rumput kecil di antara trotoar dan pintu masuknya. Di tempat lain, ada tangga. Secara umum, ada beberapa model bangunan yang berbeda di kota ini, seperti yang tidak memiliki balkon, dengan beberapa jendela di setiap lantai. Yang lain memiliki area terbuka kecil di setiap apartemen, terkadang dengan tanaman atau tempat rekreasi. Ada bangunan berbentuk bulat, persegi panjang, berbentuk huruf, seperti T, S, X, heksagonal, dan berbagai bentuk lainnya. Beberapa di antaranya seluruhnya ditutupi oleh fasad kaca. Yang lain memiliki bagian berwarna hijau, yang membuat dindingnya bersisik seolah-olah beberapa dinding adalah tanah vertikal. Pokoknya pemandangan dari gedung-gedung Kota Kering cukup nikmat, dengan banyak warna dan bentuk yang bisa dikagumi orang. Tentu saja itu bukan pemandangan yang melelahkan. Dan di tengah jalan itu, seorang wanita muda sedang meninggalkan salah satu bangunan tersebut, sudah menuruni tangga menuju pintu keluar tempat dia berada. Di belakangnya, di mana terdapat pintu kaca besar di pintu masuk kondominium, 3 orang melambaikan tangan ke arah wanita muda tersebut. Di antara orang-orang ini, salah satunya adalah seorang wanita parubaya, di samping seorang pria dengan rambut abu-abu di kepala dan tubuh tinggi pedesaan. Selain itu, ada juga seorang gadis di tengah-tengah 2 orang dewasa, yang terlihat belum genap berusia 14 tahun, sedang memakan sebuah apel saat ini. Semoga berhasil, kakak, gadis itu berteriak dengan suara tipisnya sambil melambai pada wanita muda yang berjalan keluar dari area pintu masuk kondominium. Selamat tinggal, sampai berjumpa nanti. Dia menjawab. Setelah itu, remaja putri yang baru saja meninggalkan tempat itu, Alina, kembali melambai kepada keluarganya. Lalu, akhirnya, dia menutup pintu luar tempat itu dan berjalan menuju pusat kota. Wanita muda ini dan seluruh keluarganya bangun pagi-pagi sekali hari ini, sudah menikmati sarapan yang berlimpah. Kalau dia harus berjuang di hari pertama ujian akhir. Seluruh keluarga Alina sangat senang dengan penampilan remaja putri ini dalam seleksi dan mereka sangat mendukung. Mereka tidak dapat mengambil kristal untuk diberikan kepadanya atau barang berharga yang dapat membantunya, namun mereka memberikan semua dukungan emosional yang dapat diberikan oleh sebuah keluarga. Dan ini, bisa dibilang, hal seperti itu memang yang paling penting bagi Alina. Bagaimanapun, setelah dimulainya hari Alina dan keluarganya, wanita muda itu segera menghilang dari jalan itu. Jika kerabatnya dapat melihat dia bertarung dalam ujian seleksi, mereka akan pergi. Namun, kemungkinan seperti itu tidak tersedia untuk umum. Jadi, keluarganya hanya bisa kembali menjalankan bisnisnya. Dan mengenai hal itu, ada banyak hal yang dapat dilakukan keluarganya. Selain adik perempuan Alina yang belum dewasa, semua orang di keluarga ini setidaknya memiliki satu pekerjaan, jadi banyak yang harus mereka lakukan. Adapun adik perempuan wanita muda ini, dia tidak berhasil masuk tentara pada seleksi sebelumnya. Dan seiring berjalannya waktu, kekuatannya belum meningkat secara signifikan sehingga dia dapat melakukannya dalam edisi ini. Saya berharap kakak perempuannya menang. Lalu di kompetisi berikutnya, kita berdua akan menjadi tentara. Gadis itu berpikir sendiri setelah kembali ke kamarnya. Beberapa waktu berlalu dengan cepat. Dan gerbang belakang markas tentara setempat sudah terbuka untuk para kandidat.
Baru saja lewat jam 8 pagi, kurang lebih 3,5 ribu orang yang mengikuti seleksi tahap ini sudah memasuki tempat itu. Penonton segera bergerak diam-diam ke tribun arena kecil markas. Pada saat yang sama, beberapa suara menguap terdengar dari para prajurit, dan aroma kopi melayang di udara di tempat itu. Ah, akhirnya seleksi ini berakhir. Salah satu tentara di pintu masuk tempat itu berkomentar kepada salah satu rekan kerjanya. Prajurit lainnya kemudian mengangguk, memegang cangkir putih di kedua tangannya saat dia membawanya ke mulutnya. Sungguh, meski merupakan ajang yang menarik bagi para kompetitor dan orang-orang yang terkait dengannya, namun cukup melelahkan bagi kami. Saya lebih suka mengikuti rutinitas saya yang biasa. 6. Jangan bilang padaku. Dalam 2 bulan terakhir, aku hanya harus menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan seleksi ini. Yang lain mengangguk sambil menghangatkan tangannya dengan saling menggosok. Dia kemudian melanjutkan, sejujurnya, saya lebih suka tinggal beberapa hari lagi di pangkalan pantai. Hanya saja saya tidak melakukan pekerjaan ini, hehe. Setidaknya di sana saya bisa mendapatkan poin prestasi ganda per hari. Haha, kamu adalah pria yang menarik untuk mengatakan hal itu. Omong-omong, aku baru-baru ini terpilih untuk menghabiskan 2 bulan bekerja di tempat ini. Bisakah kamu memberitahuku bagaimana keadaan di sana? Pada saat yang sama, prajurit ini bertanya, dia melihat kerumunan orang di luar markas berkurang hingga potongan-potongan jalan terlihat kembali. Yang lain kemudian mulai berbicara. Tidak banyak yang bisa dilakukan di sana. Seringkali hal itu cukup monoton. Tentu saja, kita harus melakukan pekerjaan pembersihan, karena tidak ada tentara berpangkat lebih rendah dari kopral di tempat itu. Itu satu-satunya pekerjaan yang benar-benar membosankan. Oh, tapi selain itu, kita harus mengangkut sumber daya yang ditanam di sini ke kapal dagang dan melindungi pangkalan. Dari waktu ke waktu, beberapa kelompok makhluk spiritual muncul di sekitar sana, dan kemudian kita harus melenyapkan mereka. Hal baiknya adalah kami bisa bertarung lebih banyak daripada yang kami lakukan di kota kering ini. Kami juga mendapat beberapa kristal, menjual bagian-bagian yang tidak kami makan dari binatang buas ini. Itu adalah pekerjaan yang bayarannya bagus. Begitu. Tapi bagaimana dengan kepadatan spiritual? Bahkan jika ada kompensasi untuk menerima poin prestasi ganda per hari, saya masih ragu. Konsentrasi spiritual di tempat itu sama seperti sebelum perubahan yang dilakukan oleh Tuan Muda. Tapi itu tidak sesulit yang Anda kira. Saat saya di sana, sudah ada 2 ruang budidaya untuk pembudidaya tahap 4, masing-masing dapat menampung 30 orang. Oh, kurang buruk. Keduanya terus berbincang hingga akhirnya peserta terakhir seleksi bagian akhir ini masuk ke tempat itu. Setelah itu, kedua tentara ini dengan cepat menutup gerbang masuk besar ke bagian markas itu dan kembali ke arena dari sana, di mana semua pesaing sudah duduk dengan benar. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 337, Aturan Fase Akhir. Setelah gerbang markas ditutup, tak lama kemudian kerumunan peserta akhirnya mulai mengetahui detail akhir dari seleksi bagian ini. Sesampainya di tribun arena pertarungan, langsung saja masing-masing peserta melihat sudah ada sekelompok prajurit di tengah panggung pertarungan. Ada sekitar 20 tentara di sana, duduk mengelilingi meja di depan tempat duduk para peserta. Ada beberapa artefak di atas meja itu, sementara beberapa clipboard dan gelas air dibagikan di atasnya. Dan segera setelah seorang tentara memberi isyarat bahwa tidak ada orang lain di luar gerbang, salah satu orang di panggung itu mulai berbicara. Baiklah, selamat pagi, dan selamat datang di bagian terakhir dari pemilihan prajurit baru ini. Sebagai permulaan, saya akan menjelaskan beberapa aturan sederhana tentang bagaimana segala sesuatunya akan terjadi, dan terakhir, kapan setiap pertarungan akan berlangsung. Setelah mengatakan ini, pria berambut putih yang mulai berbicara itu bangkit dari kursinya sambil melihat dari satu sisi kerumunan ke sisi lainnya. Dia kemudian mulai menjelaskan, seperti yang mungkin sudah banyak dari kalian dengar, di bagian terakhir seleksi ini, kalian akan menghadapi lawan yang merupakan prajurit dari Black Plain Army. Namun, saya harus menekankan bahwa meskipun ini adalah tugas yang sulit, setiap lawan Anda akan memiliki kekuatan spiritual yang setara dengan Anda. Mungkin seseorang di sini tidak mengetahuinya, jadi saya akan mengambil risiko dan menyatakan yang sudah jelas. Teknik tingkat biru memiliki efisiensi 50%, dan teknik tingkat hitam 70%. Tingkat budidaya, kami akan menempatkan seorang prajurit pada jumlah kekuatan yang dapat digunakan sama dengan pesaing yang akan dia hadapi. Misalnya, pesaing level 39 akan menghadapi prajurit level 35. Seseorang dengan level 29 akan menghadapi prajurit level 24, dan pesaing level 40 akan menghadapi lawan level 39. Dia memberi contoh, mengikuti fakta bahwa sebagian besar dari 3.500 atau lebih pesaing ini berada di salah satu dari 3 level tersebut. Dengan ini, dia bisa menghilangkan keraguan sebagian besar orang sekaligus. Adapun perbedaan levelnya, seperti yang terlihat adanya pengurangan perbedaan level yang mungkin dihadapi seseorang, dengan klasifikasi teknik yang berbeda. Tapi ini normal.
Dengan setiap tahap budidaya baru, jumlah energi para pembudidaya meningkat pesat, dan ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan tingkat tahap yang berbeda. Misalnya mengikuti pola yang sama seperti di atas, seseorang di level 49 dengan teknik tingkat biru dapat melawan lawan di level 46 menggunakan teknik tingkat hitam. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan energi pada tahap yang sama tidak begitu signifikan. Namun, dengan mengubah tahap-tahap budidaya, perbedaannya akan sangat besar dan menjadi semakin ekstrim pada tahap-tahap selanjutnya. Oleh karena itu, seseorang di level 40, seperti para pesaing ini, hanya dapat melawan prajurit di level 39. Contohnya adalah Stuart muda sendiri. Ketika dia berada di level 39, dia hampir tidak bisa menyamakan kedudukan dengan Troy, level 44, di akhir turnamen spiritual. Namun, beberapa bulan kemudian, ketika sudah memasuki budidaya tahap kelima, Minos sudah bisa melawan lawan hingga level 47. Bagaimanapun, ini menjelaskan perbedaan yang tidak proporsional antara tingkat budidaya ini. Dan setelah mendengar penjelasan lelaki tua itu, para kontestan terus memperhatikannya, namun dengan alis terangkat, saat mereka memikirkan masalah ini. Beberapa dari mereka tidak begitu menyadari perbedaan tingkat kultivasi, karena banyak dari mereka menjalani sebagian besar hidup mereka tanpa mempedulikannya. Namun, mereka mendapat kesan bahwa hal itu masuk akal karena, ketika membandingkan diri mereka dengan versi sebelumnya, mereka percaya bahwa mereka dapat mengalahkan versi diri mereka saat ini dengan teknik yang lebih baik. Tentu saja, pemikiran ini terjadi secara bertahap, dan beberapa di antaranya memerlukan waktu cukup lama untuk mencapai kesimpulan ini. Oleh karena itu, banyak yang memiliki ekspresi serius, yang hanya setelah beberapa saat menghilang. Meski begitu, masih akan sangat sulit menghadapi prajurit level 24, pikir Alina dalam hati. Perkelahian bisa melibatkan beberapa variabel. Sekalipun kekuatan kedua partai seimbang, hal ini tidak berarti kebuntuan. Pada beberapa kesempatan, dengan pembatasan ini, tipe petarung tertentu akan dianggap pareo. Namun, pada kejadian lain, mungkin terdapat ketidakseimbangan yang lebih signifikan dari yang Anda bayangkan. Misalnya, pertandingan pembuka arena kota telah menunjukkan hal ini dengan baik. Pemenang turnamen satu hari itu adalah seorang prajurit dengan keterampilan bawaan yang berfokus pada pertarungan tangan kosong. Dan itu hanyalah keahlian khusus lawannya. Karena itu, orang-orang itu menang dengan mudah. Karena kemampuan bawaan jauh lebih efisien dan kuat daripada teknik spiritual. Bahkan jika prajurit yang akan melawan pesaing ini tidak memiliki atau tidak menggunakan keterampilan bertarung. Setiap pertarungan akan tetap memiliki situasi yang berbeda. Jadi, misalnya, seorang pesaing bisa sangat cocok dengan lawannya, dan pertarungannya akan lebih mudah. Atau bisa juga sebaliknya jika kompetitor harus menghadapi musuh bebuyutannya. Pria ini, yang ahli dalam pertarungan jarak dekat, akan menghadapi musuhnya yang paling tangguh. Para pejuang yang berspesialisasi dalam pertarungan jarak jauh, seperti Minos dengan teknik terbatasnya, atau seseorang dengan teknik atau kemampuan mental, kemungkinannya tidak terbatas. Dan apapun bisa terjadi dalam pertempuran. Orang tua itu kemudian melanjutkan. Masing-masing dari kalian hanya akan bertarung satu kali melawan prajurit dengan kekuatan spiritual yang setara dengan miliknya. Jika kalah, kalian tersingkir. Jika menang, kalian baik-baik saja. Sedangkan jika terjadi seri, akan ada sekelompok wasit yang mengawasi setiap pertarungan. Jika mereka menganggap Anda pantas menang, maka Anda akan disetujui. Jika tidak, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Terakhir, untuk grup yang disetujui, Anda akan mengisi lowongan di setiap hierarki, dengan mempertimbangkan tingkat budidaya masing-masing. Dengan kata lain, yang pertama diklasifikasikan dalam grup pesaing untuk tahap keempat adalah mereka yang berada di level 39, naik ke orang pertama yang disetujui, dengan level lebih rendah dari itu. Jika jumlah lowongan terisi sebelum mencapai nama belakang dari mereka yang disetujui untuk tahap budidaya ini, maka Anda hanya bisa menyalahkan kemalangan Anda dan mencoba lain kali. Adapun kemungkinan kecil, misalnya, seseorang di posisi ke-400 memiliki level 39 budidaya dan orang lain di posisi 401 memiliki tingkat budidaya yang sama. Maka yang lebih muda dari keduanya akan lulus. Hal yang sama berlaku untuk kelompok lain. Ucapnya sambil menggerakkan matanya dari satu sisi ke sisi lain, mengamati para pesaing itu. Kondisinya agak sulit bagi orang-orang yang berada dalam situasi ini, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Anggarannya terbatas, dan tentara harus mengikuti standar untuk mengatur seleksi. Dan mengingat kecilnya kemungkinan terjadinya hal seperti contoh terakhir, tiebreak seperti itu, meski tampak tidak adil, tidak terlalu sulit untuk diterima. Mengalahkan seorang tentara, atau meraih hasil imbang setelah pertarungan yang bagus, tidaklah mudah. Oleh karena itu, meskipun beberapa dari mereka khawatir kehilangan lowongan karena usia, hal ini akan menjadi masalah yang lebih besar di masa depan. Masalah yang paling dekat dengan mereka paling mengganggu mereka. Dan akhirnya, kriteria yang diambil benar-benar masuk akal.
Bagaimanapun juga, para kultivator yang lebih muda seringkali memiliki potensi dan kecepatan kultivasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, bagi organisasi seperti tentara, hal seperti itu akan sangat dihargai. Untuk pertarungannya sendiri, kamu akan bisa menggunakan item pendukung eksternal apapun yang kamu miliki atau yang diperlukan untuk teknikmu. Dan para prajurit hanya akan menggunakan senjata yang diperlukan untuk teknik mereka. Selain itu, mereka akan dilarang menggunakan kemampuan bawaan. Selama pertandingan jika lawan mereka tidak memiliki kemampuan tipe pertarungan bawaan. Ia kemudian berhenti sejenak lalu melanjutkan. Namun, jika siapapun di sini memiliki keterampilan tipe pertarungan bawaan, maka lawanmu dapat memiliki keterampilan yang sama dan berhak menggunakannya selama pertarungan. Brengsek, mereka benar-benar ingin menempatkan kita dalam situasi buntu. Akhirnya, seseorang di antara kerumunan itu memikirkannya. Pemikiran itu rasional. Lagi pula, jika sudah ada aturan yang membatasi kekuatan spiritual prajurit, maka pesaing tidak bisa mendapatkan keuntungan dalam menggunakan keterampilan sementara lawan mereka tidak bisa. Tujuannya di sini adalah untuk menguji kelompok ini secara ekstrim sehingga organisasi seleksi dapat memilih kelompok yang paling sesuai. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 338 Permulaan. Setelah selesai berbicara tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pertarungan, prajurit tua yang menyajikan situasinya kepada para pesaing memberikan gilirannya kepada orang lain. Aturannya sama sekali tidak rumit dan hanya untuk menjaga pertandingan tetap seimbang, membatasi sisi prajurit sehingga pesaing punya peluang untuk menang. Lagi pula, meski kekuatannya setara, para prajurit memiliki barang yang lebih berharga dan juga lebih sering bertempur daripada orang-orang ini. Setiap prajurit harus menyelesaikan banyak jam pertempuran bulanan sebagai bentuk ujian rutin. Hal itu dilakukan untuk mempersiapkan mereka menghadapi pertarungan yang mungkin mereka hadapi kapan saja di masa depan. Bertarung bukanlah hal yang sulit. Ini tidak membutuhkan kecerdasan yang tinggi. Namun, mengingat karakteristik dan perlengkapan seseorang, memiliki kemampuan bertarung terbaik memerlukan latihan terus-menerus seperti pertarungan sesungguhnya. Ini melibatkan komitmen dan rutinitas. Tidak ada gunanya bagi seorang kultivator untuk pergi ke dalam gua dan berlatih selama beberapa dekade, mengolah dan meningkatkan pemahamannya tentang tekniknya. Jika dia tidak terus-menerus bertarung melawan berbagai jenis lawan, kelemahannya bisa luput dari perhatian. Dengan ini, jika latihannya tidak dilakukan dengan baik, dengan tantangan dan pertarungan melawan orang yang berbeda, akan tiba saatnya petarung tersebut akan tertinggal dari lawan-lawannya. Itu bisa dibandingkan dengan atlet yang tidak beristirahat dengan baik dan tidak berlatih karena dia berbakat atau semacamnya. Dengan melakukan ini, orang yang bertalenta dapat mempertahankan kinerja yang layak untuk sementara waktu. Namun, selama bertahun-tahun, tubuhnya tidak lagi mengikuti pikirannya, dan masalah mulai muncul. Oleh karena itu, terus-menerus menantang diri sendiri. Mengikuti rutinitas latihan teratur adalah cara terbaik bagi orang untuk meningkatkan atau mempertahankan level tinggi mereka. Dan untuk ini, para prajurit tentara Dataran Hitam harus bertarung beberapa jam setiap bulan melawan lawan dengan rentang kekuatan yang sama. Faktanya, pertarungan yang akan berlangsung di bagian terakhir seleksi ini juga memiliki tujuan seperti itu. Itu adalah cara bagi prajurit di organisasi Minos untuk mempelajari bagaimana rasanya melawan lawan dengan level lebih tinggi tetapi dengan teknik berperingkat lebih rendah. Terakhir, ada juga beberapa aturan sederhana di bagian terakhir seleksi ini. Misalnya, tidak boleh membunuh atau melumpuhkan atau menyerang area intim lawan dengan jahat. Itu juga tidak diperbolehkan menggunakan trik apapun yang menghalangi pandangan lawan kecuali keterampilan atau teknik spiritual menghasilkannya. Pertarungan akan berakhir ketika salah satu pihak tidak mampu melawan atau jika terjadi penarikan diri. Sedangkan untuk batasan pertarungan, meski berlangsung di panggung arena markas, tidak ada hukuman jika ada yang diusir. Itu bukanlah kompetisi untuk memastikan kemampuan bertarung di ruang kecil tetapi untuk menguji kemahiran para pesaingnya. Kemenangan dalam area panggung tidak akan ada relevansinya, karena dalam situasi nyata, hal seperti itu tidak akan menjadi masalah. Akhirnya, tidak ada batasan waktu untuk pertarungan. Selama kedua belah pihak bisa terus berjuang, tidak ada pertandingan yang bisa dihentikan. Akhirnya, orang lain yang duduk mengelilingi meja di panggung arena itu kemudian bangkit dari kursinya dan mulai berbicara. Nah, sekarang aturan pertarungan sudah dijelaskan, mari kita lanjutkan ke topik terakhir. Setelah mengatakan hal tersebut, wanita berseragam bertanda pangkat sersan ini kemudian melambai kepada prajurit di tempat itu dan kemudian melanjutkan berbicara. Sekarang, mari kita bicara tentang kapan dan siapa dari kalian masing-masing yang akan bertarung di bagian terakhir seleksi ini. Pertandingan akan mengikuti urutan tahapan budidaya. Dengan kata lain, kandidat dari tahap kelima akan bertarung terlebih dahulu, sedangkan kandidat dari tahap ketiga akan menjadi yang terakhir. Mendengar hal tersebut, sekitar 3.500 peserta yang berada di tribun arena mulai memberikan komentar dengan suara pelan sementara wanita tersebut mengheningkan cipta. Ah, itu sudah diduga. Aku pernah mendengar bahwa di ketentaraan,
bahkan mereka yang memiliki level tertinggi menerima gaji mereka sebelum yang lain. Itu berarti aku masih punya lebih banyak waktu untuk bersiap. Sial, aku lebih cemas sekarang. Aku mungkin akan bertarung pagi ini. Di saat yang sama, Alina juga memikirkan hal itu. Hanya ada sedikit pesaing dari budidaya tahap kelima, dan pertarungan mereka juga akan lebih intens. Ini mungkin akan menjadi grup tercepat. Tidak heran kita akan bertarung terakhir. Faktanya, bahkan tidak ada penonton yang menonton pertarungan ini, jadi tidak ada gunanya harus mengikuti urutan kekuatan yang meningkat. Dan kemudian prajurit itu berbicara lagi. Pilihan lawanmu telah dibuat pada hari-hari yang telah berlalu sejak pemeriksaan seleksi terakhir. Begitu pula dengan tanggal dan waktu pertarunganmu. Namun, ketahuilah bahwa setiap pertarungan bisa berlangsung sebelum atau sesudah waktu yang ditentukan. Itu akan tergantung pada durasi pertarungan sebelum Anda. Tapi yakinlah, pertarungan yang bisa dimulai sebelum waktu hanya akan terjadi jika kompetitor sudah di sini, siap bertarung. Jika tidak, jadwalnya akan mengikuti urutan yang sudah ditetapkan. Setelah mengatakan ini, sekelompok tentara di sisi tribun berkumpul di pintu masuk masing-masing tribun, dengan beberapa kotak penuh kertas. Prajurit sebelumnya itu menjelaskan, para prajurit ini akan memanggilmu, berdasarkan tahap kultivasimu dan urutan abjad. Masing-masing dari kalian akan menerima jadwal kecil, di mana kalian akan menemukan waktu pertarungan kalian. Ketika mereka selesai mendengar ini, tak lama kemudian, para pesaing itu menoleh ke sisi tempat para prajurit itu berada dan mulai memperhatikan. Dan tidak lama kemudian salah satu tentara itu berteriak keras. Pesaing dari budidaya tahap kelima. Bersamaan dengan itu, 70 peserta, yang setidaknya berada pada level 40, berdiri di titik berbeda dalam kerumunan, menuju ke tempat di mana prajurit sebelumnya berada. Dan tidak butuh waktu lama bagi mereka masing-masing untuk menerima selembar kertas yang berisi nama masing-masing, beserta nama lawan dan waktu pertarungan. Pesaing dari budidaya tahap keempat, dengan nama yang dimulai dengan huruf A, sampai I, datang ke sini. Pesaing dari budidaya tahap keempat, dengan nama dimulai dengan huruf J, sampai R, datang ke sini. Pesaing dari budidaya tahap ketiga, dengan nama dimulai dengan huruf S, hingga Z, datang ke sini. Setelah hampir 1 jam para peserta datang dan pergi, yang menerima jadwal mereka dan kembali ke tempat duduk mereka, akhirnya, semua orang menerima kertas berisi waktu pertarungan mereka. Pada saat itu, orang lain yang berada di panggung itu kemudian mulai berbicara. Nah, sekarang kalian masing-masing tahu kapan dan siapa yang akan kalian hadapi, aku akan memberimu peringatan terakhir. Untuk setiap pertarungan, kami menyarankan Anda tiba setidaknya 15 menit sebelumnya. Itu karena Anda hanya akan diizinkan memasuki tahap pertarungan setelah identitas Anda diverifikasi dan juga melewati pemeriksaan. Dia berkata sambil melihat ke arah para pesaing. Tentu saja, pasukan Minos tidak akan gagal mengidentifikasi identitas pesaingnya melalui lowongan yang ditawarkan. Lagi pula, penipuan tidak jarang terjadi, karena banyak orang yang rela melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk mencegah infiltrasi mengganggu jalannya seleksi, hanya peserta yang memiliki klasifikasi tertentu yang dapat bertarung. Selain itu, mereka akan membuktikan identitas mereka dengan tanda pengenal sipil, sehingga tentara dapat mengetahui status mereka dalam seleksi. Adapun pemeriksaannya untuk memenuhi aturan di atas. Artefak spiritual hanya dapat digunakan jika pesaing membuktikan bahwa mereka membutuhkannya. Jadi, sebelum pertarungan terjadi, mereka harus membenarkan penggunaan peralatan dan diperiksa sehingga tidak ada yang memasuki tahap pertarungan dengan membawa lebih dari yang diperlukan. Tujuan ujian ini adalah untuk menilai kemampuan pesaing dan bukan potensi artefak mereka. Susunan spiritual, atau sesuatu seperti itu, tidak diperlukan untuk teknik spiritual apapun. Namun, item seperti itu dapat meningkatkan kondisi pertarungan salah satu petarung secara signifikan. Oleh karena itu, hal-hal seperti itu dilarang di sini. Setelah memberikan peringatan terakhir ini, presentasi bagian terakhir dari kompetisi ini telah usai, dan tibalah waktunya pertarungan dimulai. Bangkitnya Dataran Hitam bab 339, hari pertama. Dengan cepat pesaing pertama yang harus bertarung di pertandingan pertama, mereka yang berasal dari tahap budidaya kelima, keluar dari tribun. Masing-masing pergi ke sisi panggung, di mana sudah ada beberapa meja dan tentara yang siap mengidentifikasi mereka dan melanjutkan pencarian fisik. Pada saat yang sama, sekitar 3.500 peserta yang tersisa sebagian besar tetap duduk, sementara 2 kelompok bangkit untuk berangkat. Salah satunya adalah dari pesaing budidaya tahap keempat yang harus bertarung tepat setelah 70 orang dari tahap kelima tersebut. Oleh karena itu, mereka yang akan bertarung dalam beberapa jam ke depan sudah menuju ke panggung juga. Di sisi lain, kelompok lain terdiri dari kultivator dari budidaya tahap ketiga, yang hanya perlu bertarung setelah 2 hari atau lebih. Beberapa dari mereka ingin kembali ke bisnis mereka dan hanya datang ke sini pada hari pertarungan mereka. Namun, kelompok ini hanya mewakili sebagian kecil dari total jumlah peserta budidaya tahap ketiga.
Sebagian besar ingin tinggal di sini untuk melihat beberapa pertarungan pertama, sehingga meningkatkan pemahaman mereka tentang kekuatan manusia dengan teknik tingkat hitam. Dan di antara mereka ada Alina. Remaja putri ini mengetahui bahwa perjodohannya akan terjadi pada hari ketiga ujian, pada sore hari. Dia harus melawan prajurit muda, level 24, berusia 17 tahun. Di kertas yang diberikan kepada Alina, tidak ada informasi lebih dari itu. Hanya satu informasi lagi yang ada dalam catatan pertarungannya, orang yang akan dia lawan tidak memiliki keterampilan bertarung. Karena staf markas memutuskan bahwa kemampuan Alina tidak dapat digunakan dalam pertarungan intensitas tinggi, mereka menghilangkan kemungkinan bahwa lawannya akan mendapatkan keuntungan tersebut. Akhirnya, Alina menantikan pertarungannya, merasakan jantungnya berdebar kencang sambil merasakan tekanan dan panas tertentu di wajahnya. 2 hari dari sekarang, ini akan menjadi pertarunganku. Aku harus menang. Saya sudah sampai sejauh ini. Saya tidak bisa membiarkan hasil lain. Dia berpikir sendiri sambil mencoba untuk tenang, meremas tangannya erat-erat dan melihat ke arah panggung pertarungan. Saya tinggal di sini untuk melihat pertarungan para pesaing dari budidaya tahap kelima. Itu mungkin bisa membantuku mempelajari sesuatu karena seharusnya tidak banyak teknik tingkat hitam yang tersedia di ketentaraan. Dia berpikir dengan tenang, mengingat bahwa tidak banyak teknik tingkat biru di perpustakaan umum setempat. Karena itu, Alina menyimpulkan bahwa jumlah teknik tingkat hitam di pasukan seharusnya hanya sebagian kecil dari jumlah teknik tingkat biru yang ada di perpustakaan. Adapun teknik peringkat teratas, dia bahkan tidak memikirkannya. Tidak ada berita apapun tentang hal ini di sekitar kota. Jadi tidak ada alasan bagi Alina untuk berpikir akan ada yang lebih baik daripada teknik tingkat hitam di ketentaraan. Dan karena alasan tersebut, dia berpikir bahwa banyak tentara mungkin menggunakan teknik serupa. Jadi, setidaknya melihat banyak pertarungan prajurit yang berbeda. Mungkin dia bisa mempelajari ciri-ciri beberapa di antaranya. Setelah itu, saya akan melihat beberapa pertarungan dari para pesaing budidaya tahap keempat. Perbedaan dalam kultivasi antara mereka dan saya tidak sebesar yang terjadi pada tahap kelima. Dengan itu, saya akan bisa lebih memahami apa yang diharapkan dari lawan level 24 ini. Dia merenung. Setelah itu, Alina mulai memperhatikan panggung pertarungan di arena tersebut karena saat itu peserta pertama sedang naik ke sana. Seorang prajurit berpangkat kopral, level 39, dengan cepat melangkah ke panggung pertempuran, mengenakan seragam tradisionalnya, tanpa baju besi atau senjata bersamanya saat ini. Pada saat yang sama, peserta seleksi yang akan mengikuti pertarungan pertama ini, seseorang dengan level 40, sedang tanpa bajunya saat ini. Dia memiliki bekas luka vertikal kecil setinggi pusarnya, sementara palu biasa ada di tangan kanannya. Dan saat keduanya saling berhadapan, dengan jarak sekitar 10 meter satu sama lain, di seberang tribun tempat peserta lainnya berada, terdapat kelompok wasit untuk acara ini. Ada beberapa tenda dengan beberapa meja di bagian arena itu, tempat duduk 5 orang berambut putih di kepala. Mereka masing-masing memiliki pola yang sama pada seragam tentaranya, dengan lambang hierarki sersan. Semua wasit berada di level 42 dan termasuk di antara sedikit sersan di Angkatan Darat yang dapat memimpin kelompok tentara, yang berarti mereka memiliki status berbeda dari kelompok ABI. Mereka ada di sini untuk mengevaluasi para pesaing ini dan juga menertibkan rumah. Karena kompetitor terkuat berada di level 41, maka lebih tepat jika wasit berada di level 1 di atasnya. Oleh karena itu, orang-orang ini telah dipilih. Di sisi lain, hanya orang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi yang dapat menilai pesaing dengan lebih efisien karena kesadaran spiritual akan semakin kuat seiring dengan tingkat kultivasi. Seorang petarung bisa tampil baik karena satu kemampuan bawaannya, dan tidak akan mudah untuk memahami hal seperti itu jika wasitnya lebih lemah dari petarung tersebut. Dalam hal ini, bahkan jika mereka bisa merasakan sesuatu, itu tidak akan selengkap pemeriksaan terhadap orang yang lebih kuat. Saat itulah, seorang tentara memberi isyarat agar kedua pria tersebut mulai berkelahi. Pertandingan pertama antara Waldo dan Ulrich telah dimulai. Setelah itu, kedua pria itu mulai bergerak sementara keduanya mengaktifkan teknik spiritualnya masing-masing. Palu kekacauan, langkah ringan, wow, segera, pertarungan mulai memanas, dengan kedua belah pihak berjuang untuk mengeluarkan segalanya, dalam pertempuran sengit. Waktu mulai berlalu, dan saat ini, beberapa pesaing dari budidaya tahap kelima telah berpartisipasi dalam pertarungan terakhir seleksi ini. Dari 17 peserta yang naik panggung, 9 orang berhasil memenangkan pertarungannya, sedangkan 8 orang diantaranya menyerah di tangan prajurit Minos. Ada banyak hal yang dipertaruhkan bagi kedua belah pihak. Meskipun seorang pesaing dapat mencapai tujuannya untuk bergabung dengan tentara, setiap prajurit yang memenangkan pertarungan akan mendapatkan 30 poin prestasi. Karena itu, ada upaya mutlak dari kedua belah pihak. Dan hal itu membuat pertarungan tersebut semakin berkesan bagi orang-orang yang menonton, yang akhirnya dapat memahami betapa sulitnya ujian ini.
Namun, mereka memahami bahwa mereka pasti akan bersaing dalam kekuatan Minos begitu mereka berhasil melewatinya. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang mau bergabung dengan suatu organisasi dan tertinggal atau bahkan menjadi beban bagi rekan-rekannya. Hal seperti itu bisa berarti kematian bagi seseorang. Kalah dan gagal mencapai tujuan Anda tidak boleh dianggap buruk. Ya, hal seperti itu memang mengerikan, tapi mungkin itu adalah berkah tersembunyi. Siapa tahu, mungkin Anda belum sepenuhnya cocok dengannya dan kemudian menyesalinya sepenuhnya. Atau lebih buruk lagi, mungkin sudah terlambat ketika seseorang menyadari kesalahan dalam pilihannya sendiri. Dalam kasus orang-orang ini, terlambat menyadarinya bisa berarti kematian mereka. Minos telah menciptakan musuh yang kuat, jadi hanya kandidat yang berlumuran darah terobsesi dengan kemenangan yang bisa menjadi pilar dataran hitam. Orang-orang yang akan mandi darah dan mengorbankan diri mereka demi kebaikan wilayah dan keluarga mereka. Orang yang mampu berjuang sampai kelelahan. Hanya menggunakan kemauannya sebagai pendukung untuk terus berjuang. Bagaimanapun, dengan setiap pertarungan yang berakhir, pesaing baru mengambil alih panggung. Di saat yang sama, penonton acara tersebut hampir tidak punya waktu untuk membicarakan pertarungan sebelumnya. Masing-masing berlangsung kurang dari 4 menit, dan hampir tidak ada cukup waktu bagi peserta lain untuk memproses apa yang terjadi. Dan di antara semua penonton tersebut, di tribun seberang kompetitor, ada 3 orang yang menyaksikan acara tersebut, di tempat tertutup yang terdapat kursi berkualitas. Seorang wanita parubaya mengenakan seragam tentara di satu sisi, sedangkan di sisi berlawanan adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jas serba hitam. Dan di tengah keduanya, seorang pemuda berambut coklat sedang duduk dengan nyaman, mengenakan kemeja putih dengan celana krem. Tentu saja, mereka adalah Eda, kepala pelayan Dilian, dan penguasa muda dataran hitam, Minos. Sebagai tentara lokal terkuat atau paling berpengaruh, mereka hadir untuk menemani dimulainya bagian terakhir kompetisi ini. Bangkitnya dataran hitam bab 340, pot kosong. Rombongan Minos hadir di tempat ini untuk mengikuti pertandingan pertama seleksi. Masing-masing dari mereka memiliki posisi tinggi di ketentaraan, dan untuk itu, setidaknya pada saat tertentu, hadir di acara ini adalah sesuatu yang diperlukan. Minos, sebagai seorang pemimpin, mungkin melihat sesuatu dalam diri para prajurit ini yang menarik minatnya. Sesuatu yang mungkin memberinya ide-ide baru dan sarana untuk bertemu dengan prajurit masa depan. Selalu ada 1 atau 2 orang dengan kemampuan bawaan yang menarik. Bahkan di antara orang biasa seperti para prajurit ini. Di pasukan Minos, sudah ada beberapa yang seperti itu. Ada yang memiliki keterampilan bawaan yang ditujukan untuk pertarungan tangan kosong. Ada yang memiliki kemampuan yang berfokus pada kekuatan mental, ada yang bisa merasakan fluktuasi jiwa, dan seterusnya. Keterampilan tempur tidak hanya akan membantu dalam ketentaraan, tetapi keterampilan pendukung, seperti kemampuan orang ini untuk merasakan fluktuasi jiwa, dapat sepenuhnya mengubah beberapa situasi. Misalnya, orang ini dapat dengan cepat mengetahui ketika seseorang berbohong, dan dengan itu, dia sangat cocok dalam pekerjaan interogasi. Selalu ada kemungkinan bahwa salah satu prajurit Minos mungkin tidak menyadari kegunaan beberapa keterampilan. Lagi pula, orang-orang ini tidak memiliki pengetahuan tentang pemuda ini. Oleh karena itu, ada sesuatu yang mungkin terlewatkan pada tahapan sebelumnya, dan dia ada di sini untuk menyaksikan sebagian pertarungan, untuk menilai masalah ini. Tentu saja, penguasa muda tidak akan menghabiskan seluruh minggunya hanya menonton pertarungan para pesaing dan tentara tersebut. Tidak, dia akan melihat beberapa pertempuran sehari dan mendapatkan laporan tentang pertempuran lainnya dari salah satu bawahannya. Paling tidak, dia akan mengetahui, dengan satu atau lain cara, pertarungan paling seru dari masing-masing grup dalam seleksi. Sedangkan untuk Dilian, dia sedang bertugas selama bagian terakhir seleksi ini. Artinya, selama semua pertempuran, dia akan tetap berada di arena ini untuk mendukung para pesaing dan prajurit yang membutuhkan bantuannya. Meskipun perkelahian ini tidak menimbulkan risiko yang signifikan bagi para pesertanya, beberapa tentara akan bertempur lebih dari sekali dalam seminggu. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan tingkat kesembuhan orang-orang ini, Dilian akan merawat mereka setiap hari. Kontingen tentara dataran hitam saat ini hanya berjumlah 2.400 tentara, sedangkan jumlah pesaingnya sekitar 3.500. Mengingat perbedaan ini dan fakta bahwa beberapa prajurit harus memenuhi tanggung jawab mereka, atau tidak sesuai dengan peraturan kompetisi tersebut, banyak dari prajurit ini akan bertarung 2, 3, atau bahkan 4 kali dalam minggu ini. Kelompok prajurit tahap 5 adalah satu-satunya yang cukup besar untuk mempertahankan pertahanan kota kering dan berpartisipasi dalam seleksi ini. Adapun yang lainnya, kelompok yang paling sensitif adalah tentara dari budidaya tahap ketiga. Untuk grup ini, banyak yang tidak berada dalam level yang disyaratkan, antara level 22 dan 24. Namun, di sisi lain, grup ini hanya memiliki total sekitar 700 tentara, mengingat semua tahapan ini, sementara pesaing mereka lebih dari 2.000. Oleh karena itu,
Organisasi seleksi telah melakukan semua perencanaan yang diperlukan untuk ini, menempatkan para prajurit ini untuk berperang pada hari yang berbeda. Setidaknya dengan begitu, mereka memiliki waktu istirahat minimum yang diperlukan. Dan terakhir, Eda saat ini adalah prajurit terkuat di ketentaraan, dengan budidaya level 48, hampir mencapai level 49. Dan karena dia menghabiskan hampir seluruh waktunya di dalam markas, dia memutuskan untuk datang menonton kompetisi ini. Setidaknya selama waktu istirahat antara pelatihan dan beberapa tanggung jawab yang dia miliki saat ini, dia memutuskan untuk datang ke sini untuk melihatnya. Wanita ini merasa senang menyaksikan peristiwa seperti itu, dan mengingat posisinya di masa depan sebagai letnan utama di Angkatan Darat. Eda tertarik untuk mempelajari kekuatan bawahannya di masa depan. Di masa depan, ketika dia mencapai level 50, dia akan memiliki kekuatan kepemimpinan dan mungkin harus memimpin kelompok Sirjan. Jadi, melihat pertarungan ini, terutama di hari pertama, akan menjadi sangat penting baginya. Saat ini sebagian besar pertarungan adalah para pesaing antara level 37 dan 41. Artinya, mereka yang sudah berada di tahap kelima atau hampir sampai. Oleh karena itu, inilah alasan dia ada di sini. Beberapa waktu berlalu, dan sekitar 50 peserta telah melewati tahap tersebut. Dari para peserta tersebut, hanya separuhnya yang berhasil lolos, dan hanya terjadi satu kali seri. Sedangkan untuk yang satu ini, hasil wasit adalah 4 vs 1 yang menguntungkan kompetitor, dan orang tersebut berhasil masuk ke grup terpilih yang disetujui. Dan melihat pertarungan lainnya berakhir, akhirnya Eda berkomentar kepada Minos dan Dilian. Banyak dari kompetitor ini tidak tahu cara bertarung. Saya telah melihat banyak kesalahan mendasar, dan beberapa di antaranya hampir tidak terbiasa menggunakan senjata. 6. Tapi itu sudah diduga. Berbeda dengan mereka yang bersiap sejak dini untuk berperang, sebagian besar dari orang-orang ini hanyalah warga biasa sampai saat ini. Dilian berkomentar sambil melihat ke arah temannya. Beberapa dari mereka telah berlatih dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan karakteristiknya kurang dari setahun. Sebelumnya, mereka mungkin hanya mementingkan budidaya. Mendengar ini, Minos mengangguk setuju. Kakek Dilian benar. Saya tidak akan terkejut jika semua orang yang lulus adalah seorang pemburu. Sulit untuk mempelajari cara menggunakan senjata dalam waktu sesingkat itu. Apalagi jika Anda sudah melewati usia belajar prima dan masih harus khawatir tentang pekerjaan dan memastikan kelangsungan hidup keluarga Anda. Dilian mengeluarkan suara setuju sambil memijat kumisnya. Dalam waktu kurang dari 15 hari, kami akan membuka guild tentara bayaran kota. Dengan opsi baru ini, saya yakin kualitas pesaing di tim berikutnya akan meningkat pesat. Setidaknya, banyak dari mereka yang tidak melakukannya. PAS akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk melatih kapasitas bertarung mereka. Ucapnya sambil menatap Eda. Ini benar-benar masuk akal. Tapi meskipun beberapa pengumpannya tidak terlalu mengesankan, saya rasa saya bisa memperbaikinya dalam waktu singkat. Komentar Eda. Dia lebih menyukai ketertiban di pasukan Minos. Fakta bahwa ada pertempuran rutin antar tentara dan di masa depan. Sudah ada rencana bagi para prajurit untuk belajar bertarung dalam kelompok melawan lawan yang lebih kuat adalah hal yang sangat positif. Orang-orang biasa ini dapat dengan cepat terbiasa dengan pertempuran dengan pertarungan terus-menerus mencapai tingkat yang layak dan diperlukan. Dan Eda menyukai karakteristik itu. Terutama karena tidak ada hal seperti itu di keluarga bangsawan. Atau lebih tepatnya, ada kemungkinan perkelahian antar bawahan, bangsawan, serta persaingan internal. Namun, hal ini lebih bersifat sesekali dan jarang terjadi. Setidaknya, tidak ada persyaratan seketat yang ada pada pasukan Minos. Misalnya, di keluarga Miller, hanya ada 2 kompetisi dalam ruangan setiap tahunnya. Dan mengenai kemungkinan pertarungan di luar kompetisi itu sepenuhnya tergantung pada anggota organisasi itu. Kalau ada yang mau, boleh saja, tapi tidak ada tekanan dari keluarga agar hal itu terjadi. Tentu saja, banyak yang berusaha memperbaiki posisi mereka sendiri tanpa memerlukan tekanan dari luar. Namun, tidak semua orang seperti itu. Terkadang, beberapa orang membutuhkan seseorang yang memaksa mereka, agar dia dapat berkembang secara maksimal. Minos kemudian berkomentar, saya yakin para pesaing budidaya tahap ketiga akan memiliki pertarungan yang lebih menarik. Meski mereka lebih lemah, sebagian besar dari mereka berada dalam kisaran ideal untuk belajar. Level mereka, 6, itu masuk akal. Misalkan kita membandingkan budidaya dan pemahaman dengan pot dan air. Dalam hal ini, pesaing yang kita lihat bertarung adalah pot besar, yang hampir kosong. Sebaliknya, pesaing yang lebih lemah, adalah kapal-kapal kecil yang secara proporsional lebih penuh. Eda setuju dengan Minos. Beberapa dari mereka mungkin telah berlatih dalam jumlah waktu yang sama dengan para pesaing berlevel lebih tinggi ini. Hasilnya adalah level mereka lebih sesuai dengan pemahaman mereka tentang pertempuran. Dan ketika ketiganya menyaksikan perkelahian dan sesekali mengobrol tentang apa yang mereka lihat, waktu mulai berlalu. Dengan cepat, 2 hari berlalu, dan pada titik ini, pertarungan hari ketiga telah dimulai.